Halo, dengan Bang Chef di sini. Oke, di video kali ini gua bakal bawain sebuah alur cerita dari film Daddy's Girl 2018. Film ini menceritakan seorang wanita yang memiliki ayah tiri yang kelakuannya kayak bangsat. Ibunya sudah bunuh diri beberapa bulan yang lalu. Oh iya, ayahnya sering menculik orang lain dan mengeksekusinya di rumah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali seorang anak perempuan yang saat ini lagi memegang pistol. Ia mengingat ucapan ibunya. Dia bilang ada banyak bagian dari neraka, tapi yang terdingin dan terkelam khusus untuk para pembunuh, penyodomi, dan bunuh diri. 6 bulan kemudian ibunya bunuh diri, dan film dimulai. Wanita ini tinggal berdua dengan ayah tirinya, dan ayahnya kayak bangsat. Ayah sama anak bercocok tanam anjing. Ayahnya berkata, ibumu hanya akan bercinta di pagi hari. Dia akan berdoa sebelum tidur. Aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Di sini diperlihatkan mereka berdua sedang mengendarai mobil dan menuju ke sebuah bar. Saat mereka minum bir, ayahnya berkata, "Kau melihat sesuatu yang kau suka?" Anaknya menengok seorang wanita di sampingnya, dan dia diberi uang untuk membelikannya minuman dan bisa mengobrol. Di sini mereka berkenalan. Wanita korban ini bernama Stacy, wanita ini bernama Zhu, dan si bapak bangsat ini bernama John. Mereka berhasil membungkus wanita ini dan dibawa pulang ke rumah. Stacy dan John memasuki kamar. Coba kalian tebak. Gua kira mereka bakal bercocok tanam, tapi ternyata enggak. Di sini Stacy disuruh menutup mata hingga hitungan kelima, dan John mengambil kamera dan memfotonya. John berkata, "Selamat datang di neraka." Stacy ketakutan dan berteriak. Di sini John langsung mengikatnya. Keesokan paginya, ada seorang wanita sedang berjalan kaki menuju ke kota. Dia melambaikan tangan ke sebuah mobil yang lewat. Ternyata pengendara mobil ini seorang polisi yang bernama Scott. Setelah sampai, dia mengucapkan terima kasih, dan mereka berpisah. Di lain lokasi, Zhu memasuki ruangan eksekusi. Di sana Stacy babak belur. Zhu mengatakan dia tidak akan berhenti. Tak ada yang peduli padamu, dan tak akan ada yang mencarimu. Kita tidak punya waktu lama. Kau punya pilihan yang kuharap miliki. Singkat cerita, waktu berganti malam. Di sini John pulang. Ia memasuki ke ruangan eksekusi dan melihat Stacy telah mati tergantung. Di sini John langsung mendatangi Zhu dan memarahinya. John berkata, "Kau yang menyebabkan kekacauan ini, dan kau juga harus membersihkannya. Di rumah ini kita membersihkan kekacauan kita sendiri. Kini saatnya kau belajar." Di sini diperlihatkan John membawa gergaji mesin. John menyuruh Zhu memutilasinya. Setelah memotong kakinya, dia meninggalkan John. Di lain lokasi, polisi yang kemarin menolong seorang wanita mendapatkan tugas ke desa untuk memeriksa kerusakan kriminal yang disebabkan oleh warga lokal. Lalu ada 2 orang bocah yang mendekati mobil polisi. Saat Scott melihat bocah ini, mereka langsung kabur dan mendapati ban mobilnya sudah kempes. Dia langsung berjalan mencari bantuan. Hingga akhirnya Scott masuk ke bengkelnya Zhu. Zhu bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Scott menjawab, "Ya, aku butuh montir." John keluar dan membantunya. Mobil polisi itu diangkut towing. Saat di perjalanan mereka mengobrol dan mengetahui bahwa John adalah mantan tentara. Sesampainya di kantor, Scott bertanya dengan atasannya tentang John. Dan atasannya menjelaskan, dia pindah ke sini sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka tinggal di pedesaan, dan mereka menutup diri. Di sini John pulang ke rumah dan membawa sebuah jebakan. Lalu Zhu datang dan diperingatkan, "Perhatikan langkahmu, dan bersiaplah kita keluar malam ini." Saat malam hari, John dan Zhu minum di bar. Di sini Zhu sangat doyan minum. Dia ingin memesan lagi. Saat akan memesan, terdapat seorang laki-laki yang menggoda wanita yang bekerja di sini. Dia bernama Jennifer. Jennifer membalasnya dengan mencipratkan jeruk lemon ke matanya. Di sini Zhu memesan bir dan akan diantarkan ke mejanya. Saat Zhu melihat ke belakang, John sudah dapat wanita lagi. Lalu Zhu berkenalan dengannya. Namanya adalah Anna. Dia suka berpesta. Lalu datanglah minuman Zhu. Jennifer dan John berkenalan, tapi Anna terlihat cemburu. Di sini Zhu memanggil Anna dan
mereka beradu mulut di depan John. Anjing, gua pengen di situ anjing. Di sini Anna berhasil dibungkus dan akan menjadi korban selanjutnya. John melakukan dengan cara yang sama, yaitu menyuruh korban untuk menutup mata dan boleh membuka saat hitungan ketiga. Anna sangat ketakutan saat melihat kondisi ruangan ini, dan penyiksaan dimulai. Zhu mengintip dari lubang pintu. Di sini John juga memotret Anna dan menempel fotonya dengan korban yang lain. Di sini John juga memakai sabu. John berkata, "Soal sabu aku kuat semalaman, tidak akan pernah berhenti seperti piston. Jadi berdoalah supaya bisa mengimbangiku." Anjing. Keesokan paginya, Scott berada di kantor dan menemukan data penting tentang John. Rahasianya sedikit terungkap. Kembali lagi si bapak bangsat. Dia akan pergi ke kota dan bilang ke Zhu untuk jangan mendekati korbanku. Di sini John ke ruang eksekusi. Ia melepaskan ikatan di tangannya, dan sekarang lehernya yang diikat. Singkat cerita, Zhu datang ke bar yang kemarin. Ia bertemu dengan Jennifer, dan mereka bisa akrab dengan cepat. Tiba-tiba John ada di belakangnya dan mengajaknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, John bangsat ini menyiksa Anna lagi dengan setrum. Sebenarnya Zhu tidak tahan dengan semua ini. Dia ke kamarnya dan mengambil pistol di lacinya. Kini dia duduk dengan memandangi fotonya dengan John yang sudah robek. Zhu langsung ke ruang penyiksaan dan menodong John sambil menangis. Dia malah mengarahkan pistolnya ke mulut Annie dan menyuruhnya untuk bunuh diri dengan pistol ini. Di lain lokasi, Scott si polisi mendatangi sekolah lamanya Zhu. Dia mencari tahu tentang Zhu dan mengetahui bahwa nama aslinya adalah Chloe Branded. Kembali lagi dengan John. Dia mengendarai mobil dan berhenti di pinggir sungai. Ia mengambil pistol dan menutupnya dengan kain, lalu membuangnya di sungai. Singkat cerita, John sampai di rumah. Dia sedang memotong mayatnya Anna. Di sini Zhu terbangun dari tidurnya. Dia sedikit berhalusinasi. Lalu dia keluar dan muntah. Si John yang lagi membungkus mayat tadi langsung mengambilinya dan menolongnya. Di sini John membuatkan sarapan untuk Zhu. Anjing, gua gak habis pikir apa yang mereka makan. Masa daging manusia? Oke, next. Berhubung stok makanan mereka habis, akhirnya mereka berdua berbelanja. Saat berbelanja, Zhu melihat seorang ibu yang mengikat tali sepatu anaknya. Zhu teringat tentang ibunya. Tiba-tiba Scott datang dari belakang dan mencoba mengajaknya mengobrol. Dan dia mengatakan, "Aku tahu kau siapa, kau itu Putri Susan." Lalu dari depan John menatapnya dan marah dengan kehadiran polisi. Waktu berganti malam, si bapak bangsat ini bercocok tanam dengan Zhu. Saat di tengah kenikmatan, Zhu menyuruhnya berhenti. John kesel karena belum muncrat. Ya, belum muncrat anjing. Singkat cerita, mereka berdua kembali mencari mangsa lagi dan bertemu dengan Jennifer. Saat John mempersiapkan minuman yang dikasih obat tidur, Zhu menyuruh Jennifer untuk segera pergi, tapi dia tidak mendengarkan. Dan Jennifer korban berikutnya. Saat mengendarai mobil, John diikuti Scott dari belakang. Singkat cerita, Scott berhenti cukup jauh agar dia tidak ketahuan. Setelah sampai di rumahnya John menggendong Jennifer dan menaruhnya seperti korban sebelumnya. Tak lupa dia juga memotretnya. Saat Jennifer bangun, dia menggigit tangan John. John sangat marah dan mulai menyiksanya. Zhu di sini tidak tahan dan langsung keluar. Kembali lagi dengan Scott. Ia mendekati rumah John, tapi dia terkena jebakan yang John pasang dan membuatnya berteriak kesakitan. Di sini Zhu dan John mendengar teriakan itu. Mereka langsung mendekati Scott. Tapi di sisi lain, Jennifer yang terikat bisa melepaskan diri dengan bantuan antingnya. Saat Scott mengeluarkan pistol, John merampas dan langsung membuangnya. John memukulnya hingga Scott pingsan. Jennifer di sini keluar dengan membawa pisau untuk berjaga-jaga. Saat John dan Zhu membawa Scott di ruang penyiksaan, mereka kaget karena Jennifer melarikan diri. Di sini John marah pada Zhu. John berkata, "Kita kedatangan tamu yang tidak diinginkan karenamu," dan langsung menampar Zhu. John langsung mengambil senapannya dan mencari Jennifer. Saat John berhenti di samping pohon, ternyata Jennifer di bawahnya, lalu menusuk kaki John dengan pisau yang tadi dia bawa. Setelah itu, Jennifer langsung lari. John terjatuh kesakitan dan langsung menembak Jennifer, tapi senapannya nggak berfungsi. Di sini John menarik pisau yang menancap di kakinya dan langsung mengejar Jennifer. Sesampainya di ruangan, John memanggil Zhu karena dia meminta bantuan.
Di belakangnya, Jennifer membawa gergaji mesin. Mereka sedikit berduel. Di sini Zhu datang dan menodong Jennifer dengan pistol. Dalam kondisi marah, Zhu menembak ayahnya yang biadab itu dan membunuhnya dengan pisau. Di sini Scott selamat. Singkat cerita, dia berada di rumahnya dan sedikit bersantai. Film ini diakhiri dengan Zhu dan Jennifer sedang menodong seorang pria tua dan memberinya pilihan untuk bunuh diri dengan pisaunya. Dan film berakhir. Well, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan thank you.